Sama Gibran itu, dia itu pemimpin masa depan. Harusnya dia mengikuti proses apa yang sudah ayahandanya lakukan. Jadi wali kota, jadi gubernur dulu, ada peningkatan. Jadi prosesnya tuh betul-betul dia matang, bukan yang karbitan. Itu jangan sampai terjadi. Jangan sampai dia menjadi pemimpin masa gitu. Ya. Harusnya masa depan. Iya. Berarti kalau dia jadi pemimpin masa depan gak usah sekarang gitu maksudnya, Kang? Harusnya sih, karena dia tuh masih panjang, dia tuh belum teruji. Orang kalau misalnya kayak misalnya buah-buahan lu petik dengan waktu yang sebenarnya sayang tidak belum matang ya? belum matang. Nggak matang pohon. Jadi nggak punya manfaat yang lebih banyak karena yang namanya buah-buahan yang sudah matang itu secara vitamin itu semuanya tuh sudah ada di situ. Nah misal gini nih. Tapi tau nggak ada buah yang bikin bingung? Buah apa-apa? Buah mangga. Kok mangga? Nah, kok bingung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kembali lagi saya menemani pemirsa sekalian dengan menyajikan cuplikan-cuplikan video yang berhubungan dengan Gibran Rakabuming Raka. Dalam cuplikan video tadi, kita mendengar bersama-sama di mana netizen berkeinginan agar seorang Gibran Rakabuming Raka yang adalah pemimpin masa depan ini bisa mengikuti rekam jejak seperti bapaknya Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Netizen berkehendak agar Gibran bisa selesai dulu menjadi wali kota, lalu kemudian menjadi gubernur, dan setelah selesai menjadi gubernur, baru dicalonkan sebagai capres ataupun cawapres. Tapi, apa hendak dikata? Nasi sudah menjadi bubur, dan saat ini Gibran Rakabuming Raka sudah menjadi calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto. Lantas, apa komentar netizen selanjutnya? Oleh karena itu, dalam beberapa menit ke depan, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video di mana ada netizen yang menghujat Gibran Rakabuming Raka terkait dengan pencalonan dirinya sebagai calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto ini. Mari kita simak bersama-sama. Astagfirullahaladzim, makin terlihat keserakahannya. Masa anak baru kemarin sore udah dicalonin jadi cawapres? Muka gile, mau dibawa kemana coba negara ini? Kayak nggak ada orang lain yang lebih baik, yang lebih paham, yang lebih berpengalaman, yang lebih paham tata negara. Edan, jujur gue makin gak respect sama Bapak Prabowo. Padahal aku ini adalah salah satu fans beratnya Pak Prabowo. Tapi dulu, kalau sekarang Bapak Anies Baswedan. Anda bayangkan Gibran hari ini dilantik jadi wakil presiden misalnya, minggu depan dicalonkan, lalu dia jadi, entah dia sebagai calonnya Ganjar atau calonnya Prabowo, lalu terjadi krisis politik di Timur Tengah, lalu Pak Prabowo harus beristirahat karena kesehatannya setelah kampanye merosot, maka Gibran naik ex officio, mesti mewakili presiden, diundang di forum PBB untuk berdebat soal Palestina. Nol pengetahuan saudara Gibran tentang kan itu yang terjadi. Jadi kita membayangkan bangsa ini dari zaman kemerdekaan dihuni oleh mereka yang berpikir tajam. Natsir berdebat dengan Aidit komunis tapi pikirannya internasional. Apapun Anda mau protes tapi dia berpikir internasional. Pak Nasir berpikir tentang pan-islamisme internasional. Bung Karno berpikir untuk mengekspor revolusi tingkat internasional. Haji Agus Salim cakep banget untuk bertengkar di PBB. Sultan Syahrir otaknya sangat pinter untuk menghalangi Belanda masuk kembali ke Indonesia. Muhammad Hatta yang pikirannya sampai sekarang masih diikuti oleh dunia tuh, itu ide tentang koperasi. Lain dulu, lain sekarang. Isu Mas Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapresnya Pak Prabowo sebetulnya sudah beredar sejak Mei 2023. Tapi pada saat itu belum ada putusan MK. Wartawan sempat tanya loh ke Presiden Jokowi apa tanggapannya kalau Mas Gibran Rakabuming Raka jadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah, di bulan Mei 2023, Presiden Jokowi bilang bahwa umurnya Mas Gibran belum cukup dan Mas Gibran baru 2 tahun jadi wali kota. Jadi yang logis aja lah.
Tapi sekarang setelah ada putusan MK dan peluang Mas Gibran maju sebagai cawapresnya Pak Prabowo menguat, apa kata Presiden Jokowi di bulan Oktober 2023? Presiden Jokowi sebagai orang tua hanya bisa merestui Mas Gibran Rakabuming Raka anaknya maju sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Logis kan? Publik memang sudah sewajarnya, bahkan seharusnya marah ya. Bukan sekedar gelisah, bahkan marah. Karena yang dipertontonkan itu betul-betul suatu rangkaian peristiwa untuk memanipulasi sebuah lembaga yudikatif. Dan itu dipertontonkannya benar-benar secara telanjang. Karena kan kita tidak hanya bisa melihat putusannya saja, kita harus melihat dari awal peristiwanya dan itu sudah diungkap di media massa juga. Kalau kita lihat timelinenya, kita lihat peristiwa yang terjadi sebelum putusan dibacakan, dan saya katakan peristiwa ya, bukan gosip bahkan, tapi peristiwa. Misalnya 9 September tuh, itu banyak sekali di media massa. Pak Anwar Usman sudah bilang di sebuah seminar di Semarang, di sebuah kampus, saatnya anak muda untuk memimpin, sampai mengutip riwayat dari Rasulullah tuh. Nah jadi itu saja jelas tidak etis bagi seorang hakim untuk mengomentari sebuah perkara yang sedang diperiksa dan waktu itu belum putus. Dan 4 hari kemudian ternyata ada perkara yang ditarik tuh 13 September. Perkara itu yang diajukan oleh Almas itu ya, nomor 90. Itu baru masuk 13 September loh. Padahal perkara yang awalnya, yang 3 tuh yang oleh PSI, Partai Garuda, dan kepala-kepala daerah muda, itu sudah mengalami masa pemeriksaan sidang, sudah sekitar 5 bulan, dari bulan April. Sudah mau diputus di awal September, tiba-tiba ditarik yang tanggal 13 September itu yang baru, yang argumentasinya juga baru lagi, sehingga bisa masuk dan inilah yang kemudian dikabulkan. Jadi dipertontonkannya sedemikian rupa, bahkan sampai tentu saja kita tahu bahwa Pak Anwar Usman adalah paman dari Gibran, dan kita tidak perlu malu-malu lagi untuk menunjukkan, karena ini analisis politik ya, kalau kita bicara aktor kan, siapa sih yang langsung diuntungkan dengan adanya putusan ini? Ya memang hanya Gibran, dan pamannya lah yang memimpin Mahkamah Konstitusi. Apalagi dalam putusan yang dikabulkan ini, yang nomor 90, itu nama Gibran disebut, karena dia diidolakan oleh pemohon. Satu lagi, kayaknya banyak sekali nih ya, yang buat saya telanjang kok, semua bisa membaca dengan jelas. Bahkan kita akan bisa lihat juga, selain nama Gibran itu terkait langsung dengan ketua MK, kita juga akan melihat bagaimana legal standingnya pemohon yang dikabulkan ini, permohonannya yang namanya Almas, itu sebenarnya sangat sulit untuk diterima dalam standar MK sendiri. Selama ini MK itu begitu ketat kalau soal legal standing. MK akan selalu bilang, tolong buktikan dulu Anda punya kerugian konstitusional. Artinya ada pasal yang karena gara-gara pasal itu saya mengalami kerugian, bukan kerugian uang tapi kerugian konstitusional, artinya tidak mendapatkan hak dan lain sebagainya. Biasanya ketat sekali. Tapi untuk perkara yang ini, karena dia mengidolakan Gibran, kemudian diterima legal standingnya. Padahal dia bukan anggota partai, bukan partai politik seperti PSI dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang bisa kita kritik dari putusan itu dan peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sedikit saya mau menanggapi tentang manipulasi politik yang dilakukan oleh lembaga yudikatif. Dalam hal ini adalah MK. Dan kita ketahui bahwa ketua MK itu adalah Anwar Usman, yang juga adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Jadi di sini publik harus tahu, netizen juga harus tahu bahwa hal yang paling mengecewakan publik, hal yang paling mengecewakan rakyat Indonesia mungkin letaknya ada di sini, di mana keputusan yang diambil oleh MK ini benar-benar hanya mau mementingkan keluarga Jokowi dan hanya mau meloloskan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini juga dikritik keras oleh Denny Siregar dan teman-teman, dan banyak sekali kritikan-kritikan yang bisa kita temui di media sosial. Hukum seolah-olah dipermainkan oleh keluarga Jokowi demi mementingkan, demi meloloskan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres dari Bapak Prabowo Subianto ini. Pertanyaan berikutnya, apakah kita masih percaya dengan Mahkamah Konstitusi?
apakah rakyat Indonesia masih yakin bahwa Mahkamah Konstitusi masih bersikap adil dalam proses hukum di bangsa ini? Rasa-rasanya, rasa hormat, rasa respek, rasa kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi ini pelan-pelan juga akan mulai hilang. Hilang karena kelakuan dari sekelompok orang. Hilang karena keputusan yang diambil oleh MK benar-benar hanya untuk kepentingan keluarga Jokowi. Sehingga tidak heran jika kita mendengar bahwa Mahkamah Konstitusi adalah mahkamah keluarga. Keluarganya Bapak Presiden Joko Widodo. Mari kita lanjutkan lagi. Masyarakat kaget, pakar hukum tata negara kaget juga. Bahkan ada hakim konstitusi yang kaget sama putusannya sendiri. Ini sejarah baru selama Republik Indonesia berdiri. 3 orang bisa ngeprank 270 juta orang. Gue udah lihat sinyal kalau MK bakal ngabulin syarat capres dan cawapres pas gue tahu tanggal pembacaan putusan MK itu bertepatan dengan kunjungan presiden ke Cina. Karena udah menjadi karakter presiden kita, kalau ada kehebohan di republik ini, dia pasti cabut ke luar negeri dengan dalih kunjungan kerja, tanda tangan kesepakatan bilateral, dan lain-lain. Jadi, politik dinasti itu udah nyata. Putra mahkota udah dapat karpet merah untuk maju jadi cawapres. Sekarang tinggal kita semua aja dites kewarasan. Apakah kita semua masih mau untuk ngasih dukungan ke putra mahkota kalau dia jadi maju sebagai cawapres di 2024? Saya sudah mendapat banyak sekali masukan, nasihat. Saya juga sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin, dan alhamdulillah beliau dapat memahami itu. Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya, dan sekali lagi saya sebagai kader PD Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Bela-belain pada pindah partai, niat jadi calon wakil presiden. Ada yang bela-belain pindah koalisi, berharap jadi wakil presiden. Bela-belain fitnah sono sini, bilang pengkhianat. Nggak taunya ini juga nggak jadi apa-apa. Ketua umum partai-partai besar cuman kalah sama pohon belimbing sayur. Hilang semua wibawanya pada ketua-ketua partai. Udah gitu ya, kesian banget pakai salaman, cepiki niat hati mah ampun. Wah. Koalisi Indonesia hancur, bermasalah, tidak masuk akal, penuh dengan kelucuan, mulek. Pasti nggak paham, yang otaknya sedikit nggak cerdas saja nggak paham, apalagi sama sekali tidak cerdas, tidak encer. Sekarang ya lucu kan, sangat lucu sekali. Indonesia memang negara Konoha, negara lucu-lucuan, nggak seperti negara yang hebat, kuat, dan benar-benar punya kekuatan ekonomi, militer, dan presidennya jos. Contohnya ini, wakil presidennya dibuat sama MK, Pak Leknya dirubah undang-undangnya, batasan umur 40 tahun minimal dirubah, nggak ada hitungan hari, langsung dirubah agar keponakannya bisa maju jadi Wapres, ya kan? Akhirnya bisa nyalon. Nah, gandengannya, capresnya
juga lucu. MK punya undang-undang batasan umur capres itu paling tua 70 tahun. Nah ini kan 70 tahun lebih. Nah dia bingung, kalau nggak ngajak si bocah, nanti saya juga kalau sama MK nggak direstui dan dijalankan aturannya, nanti saya nggak bisa jadi nyapres dong. Jadi mau nggak mau capresnya si bocah nggak apa-apa. Jadi nggak penting Indonesia ini mau maju mau apa, yang penting saya bisa maju, si bocah juga maju, masalah lain-lainnya itu nggak penting. Lucu memang Konoha, memang lucu, dan lucunya semua otaknya nggak paham. Salut sama Mas Gibran. Pejabat lain pakaian standar, Mas Gibran pakai pakaian kang parkir. Pokoknya Mas Gibran wajah datar tapi tindakan sensasional. Waktu wawancara di TV aja backgroundnya Naruto. Inilah pemimpin muda yang penuh warna. Kenapa Kak bilang penuh warna? Karena awalnya cuma ada warna merah, tiba-tiba warna putih juga mendekat, terus ada kabar warna biru juga merapat. Berarti kan penuh warna. Yang Kak salut dari Mas Gibran, di depan kamera penampilannya tetap apa adanya, nggak kayak pejabat Konoha datang ke acara, woi pakai jas hujan, di tangan ada jam tangan Rolex, jamnya seharga Rubicon padahal gajinya seharga Avanza. Di Konoha yang sudah menjabat lama jarinya penuh isi cincin berlian, tapi kalau yang menjabat baru cukup pakai batu akik. Karena prinsip pejabat Konoha, penampilan harus mentereng walaupun saat kerja agak oleng. Padahal yang dilihat oleh rakyat bukan cuma penampilan tapi hasil kerja. Penampilan kayak raja tapi nggak bisa kerja, buat apa? Makanya jadi pejabat Konoha harus bisa kerja. Kalau nggak bisa kerja berarti Gibran, kok bisa ya? Di mana etika kamu sebagai anak muda? Di mana etika kamu sebagai orang yang sudah berkecimpung di dunia politik ya? Selama ini saya sangka kamu diam-diam itu memang tegas, tegak lurus di partai kamu PDIP Perjuangan atau PDI Perjuangan. Ternyata setiap ditanya sama wartawan, blalelo. Kalau memang dari awal sudah siap, bilang siap, gitu baru gentleman. Tidak bilang iya enggak, ujung-ujungnya iya juga. Di mana sikap kamu yang tegas itu ya? Seorang pemimpin katanya kan dibutuhkan ketegasan. Lah ini setiap ditanya wartawan, ujung-ujungnya iya juga, minat juga jadi wapres. Gua nggak habis pikir ya, ternyata lu bisa mengkhianati PDIP, partai di mana kamu dibesarkan. Gua nggak tahu gimana nantinya lu. Argumentasi seperti ini sedang ramai berseliweran di beranda sosial kita. Seolah-olah mereka ingin menyatakan bahwa sikap politik dan langkah yang telah dilakukan oleh Jokowi dan Gibran adalah sebuah kebenaran. Mereka mempercayai bahwa ini adalah bagian dari strategi politik Pak Jokowi untuk melemahkan kekuatan Pak Prabowo gitu. Saya ingin memberikan argumentasi sederhana, memberikan rasionalisasi sederhana kepada kawan-kawan semua. Andai apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Gibran saat ini adalah sebuah strategi untuk melemahkan Pak Prabowo dan menguatkan Pak Ganjar, harusnya ketika Jokowi berhasil menyimpan Gibran di sana, maka dia tidak melakukan apa-apa. Harusnya dia diam setelah itu,
tanpa melakukan supporting politik terhadap Gibran dan Pak Prabowo. Faktanya tidak seperti itu. Jauh-jauh hari sebelum ini terjadi, Pak Jokowi justru mengkonsolidasikan, mengkoordinasikan, dan menggalang semua potensi kekuatan politik dan kekuatan kekuasaan yang dia miliki untuk mendorong Gibran menjadi cawapres Prabowo. Gitu kan? Andai ini hanya strategi untuk melemahkan, harusnya sikap politik Jokowi juga ya pasif, tidak aktif, tidak genit. Ini kan beda. Kita bisa saksikan. Dia menggalang PSI disimpan anaknya untuk menjadi ketua. Nah, PSI ketuanya Kaesang dukung Prabowo. Terus jauh-jauh hari saya bilang Bolone Masid, sayap kekuatannya Gibran sejak awal dukung Prabowo. Ini bukan strategi untuk melemahkan kekuatan Prabowo, bro. Ini adalah sebuah strategi, sebuah upaya, sebuah ikhtiar yang sedang dilakukan oleh keluarga Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya. Bukan untuk melemahkan lawan, apalagi memperkuat Pak Ganjar, bukan. Ini adalah upaya politik dengan mengkonsolidasikan semua kekuatan politik dan kekuatan kekuasaan yang dia miliki saat ini untuk melanggengkan kekuasaannya. Nyambung nggak? Setelah apa? Setelah isu 3 periode gagal, maka disimpannya Gibran menjadi cawapres Prabowo. Ini adalah bagian dari strategi 3 periode dengan cara, dengan mekanisme, dan dengan bentuk lain. Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama dan kita sudah menyimak bersama-sama cuplikan-cuplikan video yang disampaikan oleh netizen. Hal terpenting yang ingin saya tanggapi ketika ada netizen yang mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka adalah sosok public figure yang tidak punya etika. Sekali lagi, Gibran Rakabuming Raka adalah sosok pemimpin yang tidak punya etika. Jika kita melihat dari kasusnya Gibran Rakabuming Raka ini, memang ada benarnya bahwa etika yang dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka ini memang sangat lemah. Dia lupa untuk berterima kasih kepada PDI Perjuangan yang telah membesarkannya. PDI Perjuangan telah mendidiknya, telah mengasuhnya, bahkan mengangkatnya sampai ke puncak kejayaan. Tetapi apa yang terjadi ketika Gibran Rakabuming Raka sudah menjadi wali kota? Belum lagi Presiden Joko Widodo, belum lagi Bobi Nasution, yang semuanya itu adalah kader PDI Perjuangan. Mereka dengan seenaknya mencampakkan PDIP. Mereka seolah-olah memandang rendah terhadap PDI Perjuangan yang telah membesarkan mereka. Ungkapan-ungkapan kekecewaan yang kita dengar dalam cuplikan-cuplikan video tadi, sebagian besar adalah ungkapan-ungkapan kekecewaan yang datang dari orang-orang PDIP. Orang-orang yang tidak terima ketika keluarga Jokowi mencampakkan PDI Perjuangan. Tentu ini adalah sebuah perilaku politik yang tidak patut untuk kita contohi dalam kehidupan berpolitik di tanah air ini. Mari, sehebat apapun kita harus tetap menjaga etika dalam berpolitik. Kita harus tetap mengedepankan sopan santun, tata krama dalam berpolitik, agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan bisa diterima oleh orang lain, bisa dijadikan sebagai contoh
bisa dijadikan sebagai suri teladan untuk kaum milenial maupun Gen Z di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tapi apapun yang terjadi, segala sesuatu sudah bisa kita saksikan saat ini, bahwa secara sah Gibran Rakabuming Raka telah dideklarasikan oleh Prabowo Subianto untuk menjadi cawapresnya di pemilu 2024. Pertanyaan saya kepada netizen, apakah di pemilu 2024 nanti kita masih memilih Gibran Rakabuming Raka dan juga Bapak Prabowo Subianto? Apakah kita masih mau mendukung manusia-manusia yang berkhianat seperti ini? Rasa-rasanya sebagai orang yang waras, orang yang paham tentang etika, orang yang paham tentang sopan santun, pastinya akan meninggalkan Gibran Rakabuming Raka dan juga Bapak Prabowo Subianto. Sekali lagi saya mengajak pemirsa sekalian, mari kita berpikir kritis, mari kita gunakan akal sehat kita. Negara ini butuh pemimpin yang mampu untuk bertanggung jawab, pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang mampu untuk mengayomi rakyatnya. Apalagi negara kita adalah negara yang besar, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote. Tentunya kita butuh pemimpin yang berpengalaman, pemimpin yang punya integritas, dan yang terakhir, pemimpin yang punya rekam jejak yang baik. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.